Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin melakukan percobaan yakni praktikum respirasi anaerob atau fermentasi alkohol. Sebelum masuk ke dalam materi, marilah kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Samsudin. Saya Aisyah Insyiriam. Saya Reski Deviana. Saya Hairun Nisanova. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah yang pertama 5 buah balon, air dingin, dan air hangat. Dan ada pun 12 sendok makan gula. 5 buah botol. Kemudian yang terakhir adalah ragi sejumlah 8 sendok makan. Kita langsung masuk ke prakteknya. Pada botol A berisi 2 sendok makan ragi, 2 sendok makan gula, dan air es. Baik, kita akan mencampurkan gula dan ragi terlebih dahulu. Itu berapa? 220. Baik, pada botol B akan dimasukkan 2 sendok makan ragi dan 3 sendok makan gula, serta nanti yang terakhir akan dimasukkan air hangat. Oh my God, kenapa? Baik, pada botol C akan dimasukkan 2 sendok makan ragi dan 5 sendok makan gula. Dan nanti dicampur dengan air biasa. Kemudian botol selanjutnya adalah botol D yang akan diisi 2 sendok ragi dan nanti akan diisi air biasa. Dan botol terakhir yaitu botol E yang akan diisi dengan 2 sendok makan gula dan diisi oleh air biasa.
Selanjutnya, kami akan memasukkan air pada tiap-tiap botol. Botol A akan dimasukkan air dingin. Botol B akan dimasukkan air hangat. Dan botol C akan dimasukkan air biasa. Botol D juga akan dimasukkan air biasa. Mana itu? Fit bawah. Nanti saya langsung isi nggak sempat langsung terus Langkah berikutnya yaitu memasukkan balon ke dalam mulut botol. bisa digaris gimana? Bisikan. Yang tidak. Botol A, botol B, Botol C, Botol D. botol C. Kita akan menunggu setiap 5 menit. Break timernya. Mana ya? Berapa? Banyak. Sudah mau. nah itu makanya Itu kapan botolnya? Jadi ini adalah 5 menit pertama setelah kami diamkan. Kita diam. Baik, ini adalah hasil percobaan kita setelah 5 menit kedua. Kita bisa lihat di sini, pada botol A yang diisi air es, itu balonnya mengembang. Bagian B tidak. Bagian C mengembang. Semakin mengembang. Bagian D tidak. Dan bagian E juga tidak. Baik, kita akan mencoba 5 menit ketiga. 5 menit ketiga. Sudah bisa 5 menit ketiga. Untuk balon yang pada 5 menit ketiga ini kita bisa lihat dia botol A ini semakin mengembang, bagian B tidak ada reaksi apapun, bagian C semakin mengembang, bagian D mulai mengembang, dan bagian E tidak ada perkembangan. Baik, kita akan menunggu 5 menit keempat. Kepada Korea sudah bisa. Baik, pada 5 menit keempat, kami dapat menarik kesimpulan bahwa botol C yang berisi 2 sendok makan ragi dan 5 sendok makan gula dan dicampurkan dengan air biasa mengalami pengembangan yang lebih cepat dibandingkan botol-botol lainnya. Baik, pada bagian botol A ini adalah botol tercepat kedua yang mengembang, di mana botol A ini berisi 2 sendok makan ragi, 2 sendok makan gula, dan air. Nah, kemudian pada botol B ini yang berisikan 2 sendok makan ragi, 3 sendok makan gula, dan air hangat, ada sedikit kesalahan karena balonnya tidak mengembang, dikarenakan mungkin ada kesalahan pada air yang suhunya terlalu tinggi, sehingga kita mengambil alternatif lain dengan membuat satu botol yang lain yang berisikan sama 2 sendok makan ragi, 3 sendok makan gula, dan air hangat, sehingga ada sedikit perubahan, yakni balonnya mulai mengembang. Kemudian botol yang keempat mengembang namun tidak terlalu signifikan mengembangnya adalah botol D. Di mana botol ini adalah botol keempat mengembang dari botol-botol sebelumnya. Adapun botol terakhir yang tidak mengalami perubahan apapun karena hanya berisikan air biasa dan 2 sendok makan gula. Baik, mungkin itu saja laporan praktikum kami pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kesimpulan yang dapat saya ambil dari praktikum tadi yaitu pada botol A yang berisi 2 sendok makan ragi, 2 sendok makan gula, dan air es, kondisi balonnya itu mengembang lumayan besar pada 5 menit kedua. Balon pada botol A ini menjadi balon kedua tercepat yang mengembang. Hal ini menunjukkan bahwa gas yang terdapat di dalam balon adalah karbon dioksida. Fermentasi adalah proses pemecahan glukosa menjadi etanol dan karbon dioksida oleh ragi. Karbon dioksida bersifat ringan dan menyebabkan balon mengembang. Semakin banyak gula yang ditambahkan, semakin banyak pula gas karbon dioksida yang dihasilkan, sehingga balon akan semakin membesar. Nah, selanjutnya saya akan mengumpulkan dari percobaan botol dekan, di mana pada percobaan botol dekan ini mengalami kesalahan yang fatal, dikarenakan suhu yang mungkin terlalu tinggi, dan seperti yang kita tahu bahwasanya air dengan suhu yang terlalu tinggi dapat membunuh atau menghambat aktivitas ragi, yang biasanya memerlukan suhu optimal antara 25-30 derajat untuk berkembang dengan baik. Dan air yang kami gunakan ini memiliki suhu yang sangat tinggi, yang dapat menyebabkan kematian pada sel-sel yang ada di ragi. Dan kematian sel ragi juga mengakibatkan kerusakan pada enzim yang dihasilkan oleh sel ragi. Nah, ragi ini adalah organisme mikroba dan sel-sel ini memiliki batas toleransi tertentu. Jadi, jika suhu campuran melebihi batas toleransi suhu ragi, sel-sel ragi akan mengalami kerusakan dan enzim yang dihasilkan oleh ragi pun juga ikut tidak bekerja. Nah, proses-proses penting di dalam sel seperti pembelahan sel, produksi enzim, dan metabolisme terganggu atau terhenti, yang menyebabkan kematian pada sel-sel ragi. Nah, ragi yang mati ini tidak dapat melakukan fermentasi, walaupun dicampurkan dengan gula sekalipun, yang dimana seperti yang kita tahu bahwa gula ini berfungsi sebagai sumber makanan untuk ragi, di mana gula memberikan karbohidrat yang diperlukan oleh ragi untuk berkembang biak dan melakukan proses fermentasi. Dan selama fermentasi, ragi mengubah gula menjadi gas karbon dioksida dan alkohol, sehingga proses produksi gas karbon dioksida juga tidak terjadi. Nah, akibatnya balon yang menutup botol tidak akan mengembang karena tidak ada gas yang dihasilkan oleh ragi untuk mengisi balon. Sehingga kami mengambil alternatif lain dengan mengambil botol dan diisi dengan yang kami isi sama dengan pada botol B, yakni 2 sendok makan ragi dan 3 sendok makan gula. Dan tidak lupa kami menuangkan air dengan suhu yang sangat hangat. Dan alhamdulillah terjadi perubahan, yakni balon sangat cepat mengembang dan terisi karbon dioksida. Bahkan waktu sebelum 5 menit itu, karena air hangat adalah kondisi yang ideal untuk ragi karena suhu ini memfasilitasi aktivitas ragi. Dan biasanya suhu optimal untuk ragi ini adalah 25-30 derajat. Nah, pada suhu inilah nanti akan aktif dan mulai memfermentasi gula yang dikandungkan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari botol C yaitu yang berisi 2 sendok makan ragi dan 5 sendok makan gula yang larut dalam suhu air yang normal dapat menghasilkan karbon dioksida paling banyak sehingga membuat balon mengembang semakin cepat dan besar dibanding botol-botol yang lainnya. Pada botol selanjutnya adalah botol D, di mana yang berisi 2 sendok makan ragi dan air suhu normal tanpa gula. Tidak dapat mengembang karena ragi memerlukan gula sebagai sumber energi untuk fermentasi. Tanpa gula, ragi tidak memiliki bahan bakar untuk menghasilkan gas karbon dioksida melalui proses fermentasi, meskipun ada sedikit gas yang mungkin terbentuk karena aktivitas minimal ragi atau kontaminan lain. Jumlahnya sangat kecil dan tidak cukup untuk mengisi balon secara signifikan. Jadi, balon tetap tidak mengembang atau hanya mengembang sangat sedikit. Dan pada kesimpulan yang terakhir, pada botol E yang hanya berisi 2 sendok makan gula dan air suhu normal tanpa ragi, akan menunjukkan bahwa balon tidak mengembang sama sekali. Karena tidak ada ragi, proses fermentasi yang menghasilkan gas karbon dioksida tidak terjadi, sehingga tidak ada gas yang dihasilkan untuk mengisi balon. Gula hanya larut dalam air dan tidak mengalami perubahan kimia atau biologis yang signifikan. Oleh karena itu, balon dalam botol E akan tetap datar, menegaskan bahwa tanpa adanya ragi, gula tidak menghasilkan gas. Ini berfungsi sebagai kontrol untuk membuktikan bahwa perubahan yang diamati di botol lain yang mengandung ragi memang disebabkan oleh aktivitas ragi.